Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita, inilah kabar Sumatera. Jembatan penghubung ruas jalan lintas barat Kabupaten Pesisir Barat Lampung ambrol. Arus sungai akibat hujan deras membuat dua jembatan ambrol diterjang arus sungai. Kedua jembatan yaitu jembatan di Jalan Talang 9 Pembangku Wei Uluhan dan jembatan Wei Lai. Jembatan Wei Lai merupakan ruas jalan nasional di Jalan Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Akibat ambrolnya jembatan Wei Lai membuat arus lalu lintas menjadi terputus. Banjir dan tanah longsor menerjang dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan akibatnya 3 orang warga tewas dan 5 rumah warga rusak berat. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diterjang banjir dan tanah longsor Jumat petang. Ratusan rumah warga terendam air hingga mencapai ketinggian 1 meter. Banjir juga memutus akses jalan lintas kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, 5 rumah warga di Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dilaporkan rusak berat diterjang tanah longsor. Longsor juga menyebabkan 3 orang meninggal dunia, yakni seorang ibu dan 2 orang anaknya. Saat longsor terjadi, ibu dan kedua anaknya sedang memasak di dapur. Ketiga korban kini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Banjir yang terjadi di Kecamatan Barus sampai saat ini sudah surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing seperti stabil. Kemudian untuk longsor yang memakan korban 3 orang, 1 orang ibu dan 2 orang anaknya, kita sudah berhasil melakukan evakuasi beserta tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, kemudian dibantu dengan masyarakat dan juga dibantu alat berat yaitu eskavator, dan juga sudah menyerahkan beserta Kapolres dan Ramil serta camat kita serahkan kepada korban, itu diserahkan kepada keluarga. Pasca kejadian, pemerintah daerah pun meninjau langsung posko bantuan untuk melihat pelayanan penanganan bencana dan korban terdampak berjalan dengan baik. Kini akses jalan yang tertimbun longsor di sejumlah titik sudah kembali bisa dilalui. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Seorang suami berinisial HM, warga Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, membunuh dan memutilasi sang istri. Polisi telah menangkap pelaku serta senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya. Seorang pria di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, tega membunuh istrinya. Tak hanya itu, pelaku juga memutilasi korban. Pembunuhan terungkap saat pelaku membakar bagian tubuh istrinya. Pelaku kemudian bertemu dengan keponakannya dan menyampaikan bahwa ia telah membunuh istrinya. Kabar itu kemudian sampai ke kakak kandung pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Humbang Hasundutan. Jaga dari belakang, mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suamiku. Tapi aku nggak berani lagi masuk, udah nggak tahan aku melihat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah menangkap pelaku HM serta barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Pada waktu itu lapor kita ke Polsek maupun ke Polres. Saat dilakukan Kasatrim, Kapolsek saya perintahkan untuk segera ke sana cek TKP, betul kejadian. Di sini suami istri, motif dan sebagainya masih mungkin kita masih dalam.
Polisi masih belum mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan HM. Namun HM memiliki riwayat gangguan jiwa dan ditangani rumah sakit jiwa di Kota Medan. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, peredaran 53 kg sabu asal Malaysia digagalkan Polda Kepulauan Riau. Polisi menyita sabu di 2 lokasi, Batam dan juga Karimun. Kapal cepat ini disergap petugas Polda Kepulauan Riau di perairan Nongsa, Batam. Dari dalam kapal, petugas menyita 21 kg sabu. Sementara di tempat terpisah di Karimun, polisi menyita 32 kg sabu. Sabu dikirimkan dari Malaysia melalui perairan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah barat, yakni Selat Malaka. Hasil pengungkapan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri seberat 21 kilo ya lebih. Kemudian juga dari Polres Karimun seberat 32 kilo. Guna menghindari penyalahgunaan, 53 kg sabu kemudian dimusnahkan dengan dibakar dalam mesin khusus. Di Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri.
Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, tiket kereta api untuk libur Natal telah ludes terjual. 22.000 tiket kereta api jarak jauh sudah dipesan calon penumpang untuk keberangkatan periode tanggal 22 hingga 26 Desember mendatang. Habisnya tiket kereta api jarak jauh itu terjadi pada keberangkatan kereta api di daerah operasional 1 Jakarta. PT KAI telah membuka pemesanan tiket Natal dan Tahun Baru 45 hari sebelum keberangkatan pada tanggal 7 November 2022. PT KAI Daop 1 Jakarta menyatakan seminggu setelah pembukaan pemesanan tiket Natal dan Tahun Baru, lonjakan pesanan tiket terjadi. 22.000 tiket untuk Natal sudah habis terjual untuk keberangkatan tanggal 22 hingga 26 Desember 2022. Tujuan Yogyakarta, Purwokerto, Malang, dan Surabaya yang masih menjadi tujuan favorit pemudik. Kasus penularan COVID-19 varian baru XBB mengalami peningkatan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan XBB memiliki tingkat penularan yang lebih cepat. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 subvarian XBB yang karakteristiknya termasuk golongan Omikron. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin langsung merespons atas munculnya tren kenaikan COVID-19 di Indonesia. Menkes meminta masyarakat kembali mengetatkan protokol kesehatan karena XBB dapat menular lebih cepat dari varian sebelumnya. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit sebanyak 24.000 orang. Terdata, pasien dengan kondisi berat berjumlah 10.000 orang. Meninggal dunia 1.300 orang dan pasien yang masih dirawat sekitar 12.000. Lagi naik, ya jadi sekarang emang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian barunya ada 3, BA2.75, XBB, dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, ini banyaknya di Eropa dan Amerika, dan XBB yang ada di Singapura. Varian ini ciri-cirinya naiknya cepat. Orang udah divaksin, udah kena cepat juga tentunya. Dan hospitalisasinya masuk rumah sakit juga sedikit di atas yang BA5, BA4 yang Agustus kemarin. Jadi saran saya, teman-teman tetap pakai masker deh sekarang untuk sementara, karena kasusnya lagi naik cepat sekarang. Dan yang belum divaksin harus segera di booster. Kasus COVID-19 di Indonesia tercatat pada tanggal 11 November kemarin mengalami peningkatan pasien positif mencapai 6.247, sementara 46 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim TV One mengabarkan. Upacara pembukaan B20 Summit 2022 resmi digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Acara resmi dibuka langsung oleh Ketua B20 Indonesia, Shinta M. Handani, dan Ketum Kadin Arsyad Rashid. Para pemimpin bisnis global dan beberapa pimpinan negara berkumpul membahas rekomendasi kebijakan untuk diajukan kepada negara G20 saat KTT G20. B20 Summit 2022 kali ini mengusung tema memajukan pertumbuhan inovatif, inklusif, dan kolaboratif, diharapkan dapat mencapai konsensus terkait isu ekonomi global.
Perhelatan B20 Summit 2022 dilaksanakan dengan visi yang sangat jelas, mendorong inovasi, inklusivitas, dan kolaborasi antara semua pihak. Penyelenggara B20 Summit Indonesia berlangsung selama 2 hari, yakni pada 13 hingga 14 November. Pemirsa, teknologi terbaru dimanfaatkan oleh Korlantas Polri dalam mengamankan Forum Akbar KTT G20 di Nusa Dua Bali. Korlantas Polri mendirikan posko khusus untuk memantau pergerakan setiap orang maupun kendaraan di lokasi-lokasi yang vital. Posko khusus didirikan Korlantas Polri untuk mendukung pengamanan dan pengawalan para delegasi konferensi tingkat tinggi G20. Posko didirikan di Tragia, Nusa Dua, Bali. Hasil pengamatan di posko ini terkoneksi langsung dengan posko terpusat yang ada di Bali Nusa Dua Convention Center. Posko ini terintegrasi dengan ribuan kamera pemindai wajah atau face recognition. Teknologi canggih ini mampu mencegah setiap orang yang masuk daftar pencarian orang maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berniat melakukan kejahatan. Posko di Tragia juga berfungsi memantau pergerakan setiap kendaraan pengawalan para delegasi. Hasilnya, secara langsung atau real time, bisa diketahui penempatan posisi anggota serta prasarana pendukung lainnya. Ya, secara khusus Pos Tragia ini kita dirikan untuk mendukung kegiatan posko operasi yang ada di ITDC. Ya, sementara untuk pusat back office kita ada di Polda Bali. Nah, ini memudahkan, kita sering menyebutnya dengan Pos Aju. Nah, tapi di Tragia ini heavy-nya adalah kepada monitoring pergerakan kendaraan yang ada di jalan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bergerak pada saat pengawalan menuju dan ke objek titik berat kepada lalu lintas. Dengan adanya posko ini diharapkan pengamanan jalur hingga pengawalan para delegasi KTT G20 bisa berjalan lancar dan aman. Gelaran Akbar KTT G20 di Bali menguatkan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Puncak perhelatan G20 semakin dekat. Berbagai penyesuaian pun dilakukan, di antaranya penerapan mobil listrik di kawasan Nusa Dua Bali. Untuk mempermudah mobilitas para delegasi, panitia menyiapkan sejumlah mobil listrik, salah satunya Hyundai Ioniq 5 yang digunakan untuk tamu VIP. Seperti apa pengalaman mengendarai mobil tanpa suara tersebut? Berikut laporan reporter Yasin Idris dengan juru kamera Indra Gali dari Nusa Dua Bali. Pemirsa, perhelatan presidensi G20 ini sudah menggunakan mobil listrik semua untuk operasional, terutama bagi delegasi. Nah, saya sudah megang kunci, ini nanti akan mencoba seperti apa sih mobil yang digunakan untuk delegasi ini. Ikuti saya ya. Mulai hari ini, di sekitar lokasi acara G20 tidak memperbolehkan kendaraan selain mobil listrik untuk beroperasi. Langkah itu sekaligus menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan zero emission ke depannya. Untuk mempermudah mobilitas delegasi G20, panitia sudah menyiapkan 262 mobil listrik. Salah satunya Hyundai Ioniq 5 yang digunakan untuk tamu VIP. Pemirsa, beginilah rasanya kalau menjadi delegasi G20 yang akan terselenggara nanti puncaknya itu pada tanggal 15 dan 16 November ini. Nanti delegasi ini menggunakan mobil-mobil listrik semuanya, dan ini sudah banyak sekali lalu lalang di Bali ini, baik itu dari pejabat, kementerian yang menggunakan mobil ini. Sangat nyaman, bahkan tidak ada suaranya sama sekali. Dan Ioniq 5 ini untuk fast charging dengan sekitar kurang dari 2 jam ini bisa mengisi daya baterainya full 100% dan bisa untuk berjalan ya kurang lebih 480 km. Dan tentunya dengan salah satu misi di G20 juga bahwa nantinya kan akan ada zero emission ya. Ini salah satu dukungan juga bentuk komitmen Indonesia bahwa sebagai tuan rumah kita tidak hanya menggelar acara untuk menyuarakan zero emission, tapi kita juga harus mewujudkan hal ini. Dan kemarin dalam perhelatan B20 juga ya, menjadi rangkaian di G20 juga sudah dibahas bahwa nantinya ke depan industri-industri di Indonesia itu akan semuanya itu
tidak ada lagi emisi, semuanya akan net zero emission. Dan kemarin juga para pengusaha ini sudah sepakat bahwa tidak hanya pemerintah yang nantinya akan terlibat, tapi juga swasta. Karena kedepannya itu pemirsa, kalau misalnya dilihat katanya nantinya mengikuti dengan lifestyle masyarakat di global itu yang sudah menggunakan green lifestyle, maka kemungkinan besar bahwa nanti orang-orang ini akan beralih kepada hal-hal yang zero emission. Nah, dengan kita memulai dari sekarang diharapkan pada 2060 nanti Indonesia ini industri-industri semuanya ini sudah sangat bergantung dengan elektrik seperti itu. Ini kita akan menuju ke tempat salah satu acara juga, di mana nanti akan ada preskon juga dari Menteri Marves. Ini kita untuk menuju ke sana bisa menggunakan mobil listrik ini. Dan ini juga mungkin menjadi rekomendasi untuk Anda bahwa menggunakan mobil listrik sangat irit sekali dan juga sangat nyaman tentunya. Dari Bali, Yasin Idris, Indra Gali, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Daerah. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Pemirsa, sepasang kekasih ditangkap akibat tega membuang bayi hasil percintaan mereka di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bayi ditemukan dalam kondisi selamat di dalam kardus.
Bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemukan tergeletak di depan pintu rumah warga di Jalan Bawar, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku pembuang bayi tersebut. Pelakunya sepasang kekasih yang tak lain orang tua dari bayi itu. Bayi itu lahir dari hubungan terlarang antara AHA 18 tahun dan SM 19 tahun asal Simalungun. Keduanya sempat kembali ke lokasi di mana mereka membuang bayi dan akan membawa bayi tersebut. Namun warga kemudian melapor ke polisi. Kepada polisi, keduanya mengaku malu karena memiliki anak di luar nikah sehingga membuang bayi tersebut. Sebelum kemudian memutuskan membuang bayi di depan rumah warga, mereka sempat akan menitipkan ke salah satu yayasan namun ditolak. Saudara AH dan saudara SM datang ke Yayasan Islamic Center Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk menitipkan bayi perempuan tersebut. Namun berdasarkan dari keterangan pihak Yayasan Islamic Center menolak dan tidak menerima penitipan bayi. Sepasang kekasih pembuang bayi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, rumah tempat penampungan calon pekerja migran digerebek polisi di Batam, Kepulauan Riau. 4 wanita ditemukan di dalamnya dan akan dikirim ke Malaysia secara ilegal. Rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran ilegal digerebek Polsek Bengkong, Batam. Di dalamnya ada 4 wanita yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Polisi lalu menangkap seorang pelaku. Meski sempat berkelit, namun dalam pemeriksaan, pelaku mengakui keempat wanita tersebut akan dikirim ke Malaysia. Pelaku merupakan kaki tangan dari 2 agen pengiriman pekerja migran di Indonesia dan Malaysia yang berperan menjemput, menampung, dan mengirim pekerja migran ilegal ke Malaysia. Sempat terjadi argumentasi dari pelaku mengatakan dia tidak menyalurkan orang untuk bekerja di luar negeri. Dia hanya menjemput sebagai jasa taksi. Kemudian saya tanyakan, kalau jasa taksi itu seperti apa? Yang dikatakan taksi itu hanya mengantar dari satu titik ke titik yang lain, selesai, terputus. Tetapi beberapa korban itu ada di rumahnya, ada 4 orang. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya dan pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Gajah liar mengamuk menyerang 2 petani yang tengah menjaga kebun jagung di lokasi dekat Hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Akibatnya seorang petani meninggal dunia. Seekor gajah liar betina menyerang 2 petani yang sedang beristirahat di dalam gubuk di ladang jagung yang berada di Dusun 4, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Akibatnya seorang petani meninggal dunia, sedang seorang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban Zarkoni usia 44 tahun meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami luka patah pada tulang rusuk kanan dan kaki kiri. Kena amuk kaca. Oh, dia amuk kaca. Terus kemudian ada yang luka-luka atau tidak? Ada. Tidak ada. Apa aja, Pak? Yang di sini 2 bekas kuku. Yang di sini ada 1 bekas kena apa ya? Kena ini siwitan telale. Terus di kaki itu patah. Gajah yang menyerang warga diduga berasal dari Hutan Taman Nasional Waikambas, di mana jarak kebun warga berdekatan dengan hutan. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.